Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Retno dengan NIM 192340966. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran mata kuliah manajemen pengetahuan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan pada semester ini. Materi pertama adalah konsep dasar dari data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah fakta, angka, hal atau kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Informasi adalah data yang telah dikelola atau diorganisasikan sehingga mempunyai arti atau makna. Pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, wawasan, nilai informasi yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Manajemen pengetahuan adalah cara kita untuk mengatur dan menempatkan pengetahuan yang kita miliki sesuai dengan tempat yang pasti pada pengetahuan yang dimiliki. Materi kedua yaitu strategi manajemen pengetahuan. Secara umum, knowledge management adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengelola pengetahuan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Terdapat 4 tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya, dan yang kedua yaitu peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi, dan yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Materi ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Di sini saya menggunakan siklus manajemen pengetahuan terintegrasi yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu menangkap atau menciptakan pengetahuan. Di sini kita mencari atau menangkap informasi yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian informasi tersebut kita kumpulkan dan kita ciptakan sebagai sebuah pengetahuan baru. Tahapan kedua yaitu tahapan berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan. Pengetahuan yang telah kita ciptakan sebelumnya kita sebarluaskan dan kita bagi kepada orang-orang. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Di sini terjadi transfer keahlian dari sumber pengetahuan ke repositori pengetahuan. Selepas itu, pengetahuan tersebut kita terapkan. Materi keempat yaitu model manajemen pengetahuan. Di sini saya menggunakan model manajemen pengetahuan dari Nonaka dan Takeuchi atau bisa disebut dengan model spiral. Model spiral terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, touch it to touch it atau sosialisasi. Di sini kita berbagi pengetahuan secara langsung dan pengetahuan tersebut masih berbentuk pengetahuan touch it. Yang kedua yaitu touch it to explicit atau eksternalisasi. Di sini kita memberikan bentuk terlihat dari pengetahuan tajiknya, dan di sini kita membutuhkan perantara dalam mentransfer pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu eksplisit atau kombinasi. Di sini kita menggabungkan potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Pengetahuan yang ada kita urutkan dan kita sistematiskan ke dalam sistem pengetahuan. Dan yang keempat yaitu explicit to touch it atau internalisasi. Di sini kita mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis data dari pengetahuan touch it-nya. Pada tahapan ini bisa disebut dengan learning by doing. Materi kelima adalah penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Pada penangkapan pengetahuan, kita bisa dengan menggunakan transfer dan transformasi kepakaran yang berharga dari sumber pengetahuan menjadi bidang pengetahuan, atau juga bisa dengan menggunakan grafik ataupun formula matematik. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi atau pengumpulan pengetahuan. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu peta kognitif. Peta kognitif ini yaitu representasi dari model mental pengetahuan milik seseorang yang dalam bentuk terkodifikasi yang baik. Yang kedua yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan ini berbentuk seperti flowchart. Dan yang ketiga yaitu taksonomi pengetahuan, yaitu direpresentasikan secara terorganisir dalam bentuk grafis. Materi keenam yaitu sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan adalah sebuah proses atau metode dalam manajemen pengetahuan di mana memberikan kesempatan kepada individu-individu dalam sebuah organisasi untuk mempertukarkan pengetahuan yang dimilikinya, baik itu pengetahuan yang berbentuk touch maupun yang berbentuk eksplisit.
audit. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sharing pengetahuan ini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu faktor operasional, yaitu faktor yang bukan berasal dari diri kita, tetapi dari lingkungan maupun individu lain. Yang kedua yaitu faktor individu, yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu faktor teknis, yaitu berkaitan dengan teknologi manajemen pengetahuan, contohnya seperti perangkat lunak dan perangkat keras. Ada aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku sharing pengetahuan. Yang pertama yaitu subjective norm, yang kedua yaitu attitude, dan yang ketiga passive behavioral control, dan yang keempat yaitu social network. Materi ketujuh adalah penerapan manajemen pengetahuan. Ada alasan-alasan utama dari penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu memastikan ketersediaan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan menghasilkan solusi. Yang ketiga yaitu menghasilkan inovasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengikuti tren. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar dalam penerapan manajemen pengetahuan dapat berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu pemilihan anggota tim secara tepat. Yang kedua yaitu menetapkan strategi dasar dari manajemen pengetahuan yang hendak diterapkan. Yang ketiga yaitu melakukan asesmen dan audit. Yang keempat yaitu melakukan pengecekan terhadap sistem IT. Yang kelima yaitu mengembangkan rencana manajemen pengetahuan secara tepat. Materi ke-8 yaitu peran manajemen pengetahuan dalam budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah keyakinan atau nilai organisasi yang dijiwai, dipahami, dan dipraktekkan dalam organisasi, sehingga menjadi dasar berperilaku dalam organisasi. Untuk penerapan atau peran manajemen pengetahuan dalam budaya organisasi yaitu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya, dia akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi tersebut. Selain itu, organisasi dapat menangkap, menciptakan, mengorganisasikan, dan menyediakan informasi atau pengetahuan pada saat dibutuhkan. Selain itu, manajemen pengetahuan ini dalam budaya organisasi dapat dijadikan sebagai acuan, patokan, dasar, atau landasan dalam mengendalikan dan mengorganisir pengetahuan yang ada dalam organisasi. Yang ke-9 yaitu perangkat manajemen pengetahuan, di mana terdiri dari 3 macam perangkat. Pertama yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Yang kedua yaitu perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Pada perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan terdiri atas 4 perangkat. Perangkat pertama yaitu perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining dan penemuan pengetahuan, yang ketiga blog, dan yang keempat adalah perangkat pengelolaan konten. Selanjutnya yaitu perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan, yang dimana terdiri dari 3 macam perangkat. Perangkat pertama yaitu kolaborasi dan groupware, yang kedua yaitu wikis, dan yang ketiga yaitu teknologi jaringan. Yang terakhir yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan, terdiri dari 2 macam perangkat. Yang pertama yaitu sistem e-learning, dan yang kedua yaitu sistem pakar. Materi ke-10 yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara kita mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau pada saat kita mencari informasi yang tengah dibutuhkan. Pengetahuan perorangan ini bersifat unik karena tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang sama persis. Pengetahuan perorangan dapat terbentuk melalui pendidikan formal maupun pendidikan yang non-formal. Contohnya seperti pengalaman hidup, kebiasaan, atau warisan budaya yang diturunkan dari nenek moyang, atau juga bisa melalui lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Untuk pengimplementasiannya, saya ambil dari warisan budaya. Pengetahuan perorangan dari orang yang suku Jawa dengan orang yang suku Minang pastinya berbeda dong, karena warisan budaya yang dia dapatkan dari keluarganya atau dari sekitar tempat tinggalnya itu pasti berbeda. Materi ke-11 yaitu implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi.
penerapan atau pengimplementasian manajemen pengetahuan dalam sebuah organisasi pasti diharapkan agar organisasi tersebut dapat maju atau menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mewujudkan semua itu, maka diberikan kesempatan untuk sharing knowledge atau sharing pengetahuan antara individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga masing-masing individu tersebut mempunyai pengetahuan baru untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. Materi ke-12 yaitu strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan ada dua. Yang pertama yaitu codification strategi, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh individu diterjemahkan ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit, lalu disimpan dalam basis data. Dengan disimpannya dalam basis data, maka akan memudahkan seseorang apabila ada yang hendak mencari atau mengakses pengetahuan tersebut. Strategi yang kedua yaitu personalization strategi. Selain ada pengetahuan eksplisit, juga terdapat pengetahuan tajid, di mana pengetahuan ini adalah pengetahuan yang sulit untuk dikomunikasikan dan diterjemahkan ke dalam basis data. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antar individu untuk mengelola dan membagi pengetahuan. Basis data di sini juga digunakan sebagai lalu lintas komunikasi pengetahuan antar individu dalam organisasi. Materi ke-13 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan dapat digunakan untuk melihat hasil kinerja SDM yang telah mengaplikasikan knowledge management, yaitu dalam menerapkan dan membagi pengetahuan untuk membantu dalam pekerjaannya. Evaluasi manajemen pengetahuan juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan sejumlah informasi yang dapat menjadi saran atau masukan bagi knowledge management. Yang kedua, yaitu memperbaiki kesalahan kinerja pegawai yang dinilai kurang baik. Yang ketiga, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Materi ke-14 adalah implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Sebenarnya, semua kegiatan di manajemen pengetahuan itu identik dengan kegiatan yang rutin dilakukan di perpustakaan. Misalnya, kita mengadakan survei kecil-kecilan terhadap kebutuhan pengguna pada bahan pustaka yang dikoleksi. Dari survei tersebut, kita mendapatkan sebuah data tersebut kita olah, kita organisasikan sehingga menjadi sebuah informasi. Melalui informasi tersebut, maka kita akan menemukan sebuah pengetahuan. Nah, itu adalah salah satu konsep dalam manajemen pengetahuan. Contoh lainnya, misalnya kita berkunjung ke perpustakaan. Nah, di sana kita kurang mengetahui bagaimana cara menggunakan opak. Lalu kita bertanya kepada pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut, bagaimana sih cara menggunakan opak ini? Lalu pustakawan tersebut memberikan pengetahuan yang dia miliki mengenai cara penggunaan opak tersebut kepada si pemustaka tersebut. Dengan begitu, terdapat sebuah transfer pengetahuan antara si pustakawan ke pemustaka mengenai cara penggunaan opak. Materi ke-15 adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat terdidik yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi, terutama yang dikomunikasikan melalui beragam media, contohnya media elektronik. Faktor pendorong dari terbentuknya masyarakat informasi adalah yang pertama, dinamika informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi komputer. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Konsep masyarakat informasi pertama kali muncul pada tahun 1970, yang mana pada saat itu terjadi peralihan antara masyarakat industri ke masyarakat informasi. Jadi, masyarakat informasi terbentuk melalui proses transisi dari masyarakat sebelumnya, yaitu masyarakat pertanian, masyarakat pertanian, dan masyarakat industri yang dipacu untuk dipercepat dengan terjadinya perubahan teknologi informasi. Kaitan antara industri 4.0 dengan masyarakat informasi adalah pada era revolusi industri 4.0 dilakukan oleh masyarakat informasi yang ditandai dengan adanya kemunculan berbagai macam teknologi informasi yang semakin hari semakin beragam dan yang pastinya semakin canggih. Teknologi informasi ini mempermudah kita dalam melakukan kegiatan keseharian kita. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi di mana saja dan kapan saja dengan adanya jaringan internet. Nah, sampai di sini presentasi saya mengenai materi pembelajaran mata kuliah manajemen pengetahuan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Apabila dari materi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.